Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jawabnya kompak. Denger ya, speakernya di sana apa salonnya di sana, di sini ternyata connect canggih. Alhamdulillah ya, modern. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Halim. Al-Mukarramun, para sesepuh nih, Pak Jabib sesepuh ya. Sudah sepuh Pak Haji. Sesepuh. Ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak ya, walaupun ini yang terlihat ibu-ibu, ternyata banyak juga bapak-bapak di samping kita semua yang mudah-mudahan selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ya. Baik nikmat sehat walafiat, ibu-ibu sudah cantik-cantik hadir pada pagi hari ini. Mungkin di hari yang lain jam sekian masih berada di dapur, masih berada di kasur, masih berada di sumur ya. Hari ini pagi-pagi semuanya sudah berada berkumpul di area parkir Masjid Agung Sumber, tentunya dalam rangka menggapai apa yang kita inginkan bersama, senam pagi dalam rangka mendapatkan kesehatan yang tentunya ini untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita sekalian selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang hadir sini sehat semua nggih? Alhamdulillah sehat pastinya ya. Kesehatan itu merupakan nikmat Allah yang sangat luar biasa. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang paling sempurna. Itu adalah merupakan suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah ya, bahwa manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Allah telah membuat atau menciptakan makhluk Allah, di antaranya ada malaikat yang tidak pernah berdusta, yang tidak pernah berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata kita manusia adalah tetap makhluk yang paling sempurna. Kenapa demikian? Allah menciptakan malaikat tidak diberikan nafsu. Allah menciptakan hewan, Allah hanya memberikan nafsu. Tetapi kita manusia diciptakan oleh Allah sungguh sangat luar biasa, bisa memadukan antara akal dan nafsu. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Padahal kita tidak pernah pesan, tidak pernah request oleh Allah, ya Allah nanti saya kalau dijadikan dengan bentuk yang seperti saat sekarang ini, kan tentu kita tidak pernah ya Bu. Allah, ya Allah saya diciptakan dengan bentuk yang sudah sesempurna ini. Kemudian kita berpesan sebelum kita diciptakan, tentunya ini tidak terjadi ya. Kata Allah dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, laqad khalaqna, benar-benar aku telah menjadikan
al-insana manusia fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang paling sempurna. Ya. Oleh karena itu kesempurnaan yang kita miliki patut kita syukuri. Sampai hari ini di menjelang penghujung tahun 2021 kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan hidup. Sudah berapa tahun, Bu, hidup di alam dunia ini? Setengah abad. Ya Allah, masih muda ternyata ibu-ibu. Ya. Masih muda atau sudah muda? Sudah muda. Ya. 50 tahun diantaranya atau 40 tahun misalkan kita diberikan kesempatan hidup di alam dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang luar biasa, diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita syukuri? Ya. Mari kita introspeksi sejauh mana Allah memberikan nikmat kepada kita. Apa yang telah diberikan oleh Allah, kita lebih banyak mensyukuri atau kita lebih banyak mengeluh? Ya. Kadang-kadang kita lupa akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tetapi kita tidak pernah lupa ketika kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak di ibu-ibu di sini, Pak Haji. Di sana nih, ya, di lain daerah. Kalau ibu-ibu di sini sih insya Allah enggak ya, Bu. Ya enggak beda atau enggak apalah. Ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an dikatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian, kata Allah, mau menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, pasti tidak akan mampu untuk menghitung. Yuk kita hitung-hitungan tah, Bu, yang ada pada diri kita saja. Allah memberikan mata kepada kita, dua di depan, ya. Sedangkan Allah menciptakan hewan juga ada matanya, ya, ada yang di depan, ada yang di samping. Kalau kita matanya di samping gimana, Bu? Samping satu, sini. Yang kata satu mata ke sini, satu mata. Kemudian Allah menciptakan yang ada pada wajah kita saja, belum pada seluruh anggota tubuh. Ya. Allah menciptakan hidung, alhamdulillah, ya, bisa untuk bernafas. Di samping untuk bernafas juga ternyata hidung punya, ya apa, penciuman yang sangat luar biasa. Kadang-kadang lebih pintar, lebih cepat daripada mata kita. Ketika kita berjalan-jalan misalkan, yang kebetulan melewati rumah makan, kira-kira ketika kita lewat, hidung dulu atau mata dulu ini? Sepertinya masakannya jengkol ini, baunya ketika menyengat, ya, hidung sudah bisa membaca terlebih dahulu, sementara mata kita belum lihat. Ketika kita buktikan, oh ternyata benar yang dimasak bukan daging, ya, ternyata sesuai dengan apa yang kita rasakan tadi dalam penciuman kita. Ini merupakan satu bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita hidung yang kita miliki diciptakan oleh Allah kemudian tidak bisa mencium, tidak bisa merasakan apa yang mestinya kita rasakan. Kemarin saja ketika musim corona, masih ada gak Pak Haji? Masih ya. Ketika corona lagi mewabah yang sangat luar biasa, mungkin ibu-ibu pernah merasakan bagaimana indera yang diberikan oleh Allah ketika tidak bisa memberikan fungsinya. Bau wangi tidak terasa, bau gesek tidak terasa, sampai bau gas dari belakang juga tidak terasa, ya. Nah, itu adalah merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kita lisan, ya. Tadi
Allah menciptakan hidung kepada kita juga di samping untuk bisa bernapas, tentunya bernapas juga ada lubangnya. Lubangnya posisinya di bawah, ya Bu. Kalau lubang kita diciptakan oleh Allah ke atas, kira-kira posisi lubangnya di atas nih Bu. Musim hujan gimana kira-kira? Ini penciptaan Allah yang luar biasa, yang tadi katakan ahsani takwim, bentuk yang paling sempurna. Allah sudah luar biasa memberikan nikmat kepada kita, ya. Allah menciptakan lisan kita bisa untuk bicara, bisa untuk merasakan sesuatu, ya. Bisa mencipta rasa dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian yang patut kita syukuri. Di antara nikmat Allah, ya, yang utama adalah nikmat iman dan Islam, tapi tidak kalah pentingnya nikmat kesehatan. Ibu-ibu bisa hadir di sini karena Allah berikan kesehatan kepada kita. Ada di antara teman-teman kita, rekan-rekan kita, saudara kita yang pada hari ini tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita karena alasan kesehatan. Kalau ibu-ibu tadi untuk ngedeprok, ngedeprok ya, ngedeprok di sini, ini karena satu kenikmatan juga yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa ngedeprok. Ada di antara saudara kita, tetangga kita yang pada hari ini untuk ngedeprok saja susah. Harus berada di tempat tidur, harus posisinya juga hanya bisa tiduran. Maka itu juga bisa ngedeprok saat ini adalah merupakan nikmat Allah yang harus kita syukur. Bagaimana kita bisa merasakan nikmat Allah, ya, ibu saat ini bisa membeli pagi-pagi teh manis, itu juga nikmat dari Allah, ya. Ada di antara kita yang pada hari ini, yang pada saat ini untuk minum manis, ya, tidak bisa, padahal Allah memberikan rezeki yang luar biasa. Ketika kita bahasakan bahwa rezeki itu adalah kekayaan, ketika kita bahasakan rezeki adalah uang, padahal kenyataannya rezeki bukan hanya itu. Segala apa yang Allah berikan kepada kita adalah rezeki. Maka coba kita renungkan, kita introspeksi. Kalau kita bahasakan bahwa rezeki adalah kekayaan, rezeki adalah uang, banyak orang yang memiliki kekayaan, banyak orang yang memiliki banyak uang, tetapi tidak bisa merasakan nikmatnya rezeki yang berupa uang itu, ya. Ada ibu-ibu pada hari ini bisa membawa teh, ya, bisa menikmati makanan yang kita inginkan, padahal misalkan yang kita miliki tidak begitu banyak, harta yang kita punya juga tidak maksimal, tetapi nikmat itu yang Allah berikan kepada kita adalah hal yang sangat luar biasa, sesuatu yang tidak ternilai harganya. Saya pernah sesekali pengalaman Pak Haji, saya ingat ketika umroh di tahun 2019 kemarin sebelum corona, ya, dalam pesawat itu biasa, ya, ketika sudah waktunya makan, pramugari mengirimkan makanan dan minuman. Itu terlihat enak luar biasa, makanannya, minumannya, ya, serba wah, anget, ada roti, ada lain sebagainya. Kemudian di samping saya ada seorang bapak-bapak yang gagah, ya, luar biasa, tetapi ketika disuguhkan makanan itu, beliau hanya bisa melihat makanan itu. Kenapa? Ketika saya tanya, mangga Bapak, nikmati apa yang telah diberikan kepada kita. Kemudian beliau menjawab, ini makanan ini ada nasinya, saya tidak boleh makan nasi. Kenapa Pak tidak boleh makan nasi? Tidak boleh memakan yang mengandung karbohidrat, berpengaruh pada penyakit saya, diabetes, katanya. Ya Allah, nasi
yang biasa kita dapatkan dengan harga yang tidak begitu mahal, tidak begitu murah, tetapi suatu saat bagi orang kaya ini tidak bisa dinikmati. Kemudian saya bilang, makanan yang lain Pak, ini katanya ada ikan yang rasanya asin, tetapi saya juga tidak boleh. Kenapa Pak? Karena saya punya hipertensi juga, sehingga dokter mengatakan tidak boleh minum tidak boleh makanan yang banyak mengandung garam. Nah terus gimana Pak? Saya hanya bisa meminum air putih katanya. Ya Allah, orang yang terlihat gagah luar biasa, diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah, tetapi ternyata tidak bisa menikmati. Nah, itu karena salah satu alasan kesehatan. Kemudian bagaimana ketika kita membahasakan bahwa nikmat adalah kekayaan, tetapi ternyata juga tidak semua orang bisa menikmati. Oleh karena itu, apa yang kita miliki, apa yang Allah berikan kepada kita, ketika kita bisa masih menikmati itu, layak dan patut kita syukuri. Hal-hal yang kecil yang mungkin kita rasakan tidak ternilai, tetapi itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu cerita lagi, ya. Ada seorang yang hartanya tidak sedikit, ya. Hartanya tidak begitu banyak, hartanya begitu banyak, tetapi juga karena faktor kesehatan, ya, sehingga apa yang dia miliki tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dinikmati, ya. Dalam kesehariannya ada orang yang memiliki banyak harta, tetapi karena mengidap satu penyakit, ya, agar bisa sehat, kayak kemarin saja ketika corona, kita harus banyak berjemur. Berjemur itu adalah dengan membuka baju, yang kemudian berjalan, tidak memakai sendal, sementara harta yang dia miliki luar biasa. Kemudian dia untuk memakai sendal saja tidak boleh, untuk memakai pakaian saja tidak boleh karena alasan kesehatan. Maka apa yang diberikan oleh Allah, harta yang luar biasa, ternyata tidak bisa dinikmati. Jadi kenikmatan atau rezeki itu bukan hanya harta, tapi sesuatu yang diberikan oleh Allah. Apapun yang bisa kita nikmati, itu adalah merupakan rezeki dari Allah yang patut kita syukuri. Nah, ibu-ibu bisa hadir saat ini, bisa menikmati makanan yang ada di sini pada saat ini. Ini adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seyogianya kita jangan banyak mengeluh, ya. Apalagi kalau ketika Allah ambil salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita mengeluh, ya, bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering sekali itu kita lakukan, maka kita khawatir bahwa nanti Allah justru mengurangi nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan Allah akan memberikan siksaan yang amat pedih, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering bapak-bapak ibu-ibu dengarkan, ya. Wa kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, kata Allah, la azidannakum, maka akan saya tambahkan nikmat kepada kalian semua. Jadi mari kita banyak bersyukur Bapak Ibu sekalian dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ketika akan kita hitung, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, ya. Tetapi ketika kita dicabut nikmatnya sedikit saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita mengeluh, kemudian kita menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi kata Allah, ketika engkau mengeluh, ketika engkau tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, ketika engkau mengeluh apa yang telah Allah cobakan kepada kalian, maka kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siap-siap akan menerima siksaku, kata Allah, sesungguhnya siksaku amatlah sangat pedih, ya. Maka ketika Allah memberikan atau mengurangi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, misalkan karena, ya, sakit mata, kemudian
kita susah untuk melihat, ya kita tidak usah mengeluh, tidak usah banyak menyalahkan Allah kadang-kadang. Masih banyak nikmat Allah berikan, maka kita terima apa yang Allah berikan, kita masih tetap bersyukur dan kita memohon kepada Allah untuk diberikan kesembuhan. Intinya kata Allah dalam ayat itu, sebaiknya seyogianya kita tidak banyak mengeluh. Lantas ketika nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita harus bersyukur. Dengan cara apa kita bersyukur? Salah satu cara yang termudah kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang telah diwajibkan kepada kita, kita lakukan, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, kita laksanakan dengan sebenar-benarnya. Di antaranya adalah salah satu mensyukuri nikmat Allah, jalankan ibadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lakukanlah sholat sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya aja sampai bolong-bolong. Sholatnya bolong gak Bu kira-kira dalam sehari? Pasti ya. Dalam sehari semalam kita diberikan nikmat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, kita menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari semalam hanya Allah mewajibkan kepada kita sholat 5 waktu. 5 nih Bu, wajibnya 5. Kira-kira satu kali sholat berapa lama ya? Ada 1 jam? 1 jam ya Pak Haji ibu-ibu? Sholatnya 1 jam kali 5 jam, sehari semalam 24 jam. Tetap persentasenya walaupun sholat Bapak Ibu sekalian. Oh perjalanannya Kang Adong. Iya. Sholat kalau kan 1 jam saja sudah 5 jam. Itu ternyata waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita hidup dalam dunia ini. Dalam sehari 1 malam 24 jam. Itu 5 jam itu berapa persen? 1 hari 1 malam kita gunakan waktu kita untuk sholat, misalkan 10 menit saja kali 5, 50 menit, barangkali dengan wirid dan lain sebagainya 1 jam. Dari 24 jam 1 jam kita gunakan untuk ibadah. Yakin kita bisa melakukan itu penuh? Zuhur kesiangan, asar kesorean, maghrib masih bal-balan, isya matai keturuan, subuh ngantuk pisan, sholat bablas pisan, ya. Mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana kita bisa minimal menjalankan perintah Allah yang telah diwajibkan kepada kita, ya. Karena bagaimanapun kata Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ini kewajiban pertama bagi kita Bapak Ibu sekalian, ya, sesungguhnya sholat bagi orang-orang mukmin adalah kewajiban yang memiliki waktu. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah wajib ini saja minimal, ya. Kadang-kadang kita lupa. Namanya sholat apa Bu? Sholat aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bi syaraitin makhsusah. Minimal kita paham definisi sholat, ya. Gak apa-apa. Ketika kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk mensyukurinya di antaranya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu, kemudian kita tahu apa itu definisi sholat. Ya, sholat menurut doa adalah bahasa adalah doa, sementara menurut istilah adalah aqwalun wa af'alun, ucapan dan pekerjaan. Karena sholat ada ucapannya yang wajib diucapkan, ada pekerjaan yang wajib dikerjakan. Sebetulnya kalau lebih rinci lagi ada qalbun, ada ucapan yang wajib diucapkan dalam hati, ya. Muftatahatun bit takbir, dimulai dengan takbir Allahu Akbar. Itu takbir pertama, namanya takbir apa Bu? Takbiratul, kenapa dinamakan takbiratul ihram? Oh, mendekati haram, ihram, haram.
Takbiratul ihram itu takbir yang menunjukkan bahwa sesuatu yang tadinya dihalalkan menjadi haram. Apa itu? Makan halal apa haram? Halal. Tapi ketika sudah Allahu Akbar, tali bari Allah Akbar, bari salat, bari mangan. Allahu Akbar, bari minum. Allahu Akbar, bari makan. Makanya dinamakan takbiratul ihram. Yang tadinya halal, yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Yang biasanya Bapak Ibu duil-duilan bari pasangan, ya ketika sudah takbiratul ihram itu menjadi dilarang. Wa muhtatamatun bit taslim, diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya tadi itu. Ya, kemudian ada akwal, ada ucapan, ya. Namanya rukun yang harus diucapkan ini ada 5. Dalam surat hanya ada 5 saja, ya. Fatihah takbir, Fatihah, tahiyat, sholawat dan salam. Ini kalau tidak sholawat itu dalam sholatnya tidak sah, ya. Yang lainnya tidak wajib diucapkan. Tetapi ketika tidak diucapkan juga jangan fly, ya, jangan melayang mentang-mentang tidak wajib ketika sholat. Ya, ketika ruku mestinya baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, karena tidak merupakan rukun, sehingga ketika ruku ingatnya sambal terasi kok bature goreng tempe barang oncom. Nah, seperti itu. Ya. Itu saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita yang pada kesempatan kali diberikan nikmat oleh Allah yang luar biasa, kita bisa mensyukuri nikmat Allah itu, diantaranya minimalnya dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita benar-benar menjadi umat manusia yang berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti ketika di yaumul qiyamah, di akhir kehidupan kita nanti, diampuni dosa-dosa kita, diterima semua amal soleh kita, dan dimasukkan dalam surga Allah, Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ina wa karimina adkhilna maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sadatina ashabi amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali qadri sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, taqdirana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at, tarfa'una bihandaka ala darajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. Allahumma ighfir li wa liwarhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'afwu minkum ihdinas siratal mustaqim. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.